Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ayahanda Zulkifli selaku dosen pengampu di MK Perencanaan Pembelajaran Sistem PAI dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin agar dapat mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi agung kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat Islam dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini perkenalkan, saya Intan Sakaria dari Prodi Tarbiyah kelas B. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Pentingnya Pendidikan dalam Islam. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia, terutama dalam mencari nilai itu sendiri. Dengan pendidikan, manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pentingnya pembelajaran dalam Islam ini berdasar pada fakta Nabi Muhammad SAW mendirikan sesi pengetahuan pertama di Darul Akram. Dia akan duduk di masjid setelah sholat, teman-temannya berkumpul di sekelilingnya. Nabi Muhammad mengajari mereka tentang dasar-dasar Islam, pentingnya moralitas, dan terpenting keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengajarkan para siswa dan syair pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran. Tak hanya di tempat itu, Nabi Muhammad juga menekankan pemerataan pendidikan. Ia mengirim guru Al-Quran ke komunitas-komunitas di luar Mekah dan Madinah. Menghafal dan memahami Al-Quran menjadi pelajaran terpenting dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, umat Islam belajar dan menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang ia ajarkan, contohkan, dan kebiasaan apa yang sering ia lakukan. Dalam artian di sini yaitu pendidikan bukan hanya transfer ilmu tetapi juga transfer nilai. Dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik, dimungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas otaknya tetapi juga cerdas akhlaknya. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ilmu saja tidak ada artinya, dan keimanan saja juga belum tentu. Tetapi jika kedua variabel antara ilmu pengetahuan, kecerdasan aktual, dan keimanan sudah menjadi kesatuan yang utuh ditambah lagi kecerdasan emosional, maka manusia akan mencapai tujuan mulia dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan pada awalnya berasal dari Yang Maha Pendidik, yaitu Rabb alam semesta ini. Selain Allah mendidik, Allah juga memelihara makhluknya, di antaranya dengan menurunkan kitab-kitab suci sebagai bahan bacaan dan bahan referensi dalam menyikapi berbagai kejadian dan fenomena alam. Allah mengutus para rasulnya untuk mendidik manusia menjadi makhluk yang lebih baik, makhluk yang mau dan tahu akan Tuhannya,
makhluk yang paham kepada siapa harus mengabdi dan menyembah. Dengan adanya para rasul dan adanya kitab yang dibawanya kemudian diajarkan, maka manusia yang mau menerima pengajaran tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari akan mendapatkan hikmah dan juga terhindar dari kesesatan. Hal ini dapat dicermati dalam firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan peserta didik yang berkualitas, beribadah dengan ikhlas karena Allah dan menjadikan Allah satu-satunya tempat menyembah dan bergantung. Pada intinya, pendidikan dalam Islam berusaha meluruskan tujuan manusia yang sesungguhnya. Tujuan tersebut adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis yang mengatakan, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah, sedangkan kesalahan semata-mata atas kekurangan dari diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi fatun qarim wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.